Jika misalnya saya punya rumah yang tidak termanfaatkan, tidak ditinggali, ya, rumah kosong. Nah, gimana sebenarnya Jadi ada garasi yang bisa dimanfaatkan, kita rumah Qurankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di seri podcast Al Bayan Media Corp. Di hadapan kita di studio AMC sudah hadir tamu istimewa kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Beliau ada dua posisi ini, Direktur BMH Pusat dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, Ustadz Marwan Mujahidin SEMM. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ini yang keberapa kali tiba datang mengunjungi Makassar, Ustaz? Makassar sudah sering sekali. Masya Allah. Ini agenda apa, Ustaz? Ini agenda peresmian asrama di Hidayatullah Tuwuti. Wah, jauh juga perjalanan ini. Alhamdulillah. Dinikmati. Alhamdulillah. Nah, karena beliau ini saat ini mengambil amanah, mengambil peran ya, mendapat amanah sebagai Direktur BMH Pusat dan Bendahara Umum dari hasil Musyawarah Nasional kemarin. Nah, ini berarti ada dua tema kita akan ulas dan cerita-cerita pada siang hari ini, Ustaz. Siap. Tafadhal, Ustaz, yang mana dulu nih? Kiri BMH atau ininya, Ustaz? Oke. Saya mulai dari BMH dulu ya. Masalah, tafadhal, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Baitul Mal Hidayatullah sampai saat ini adalah 2 dekade. 2 dekade BMH mengabdi untuk negeri. Dan alhamdulillah kita sudah tersebar di 30 provinsi dengan 78 kota kabupaten. Iya. Alhamdulillah saat ini dalam pengelolaannya kita berbasis mutu ISO. Standar ISO ya, karena bagaimanapun kita mengemban amanah umat, titipan umat, dan ini harus dikelola secara profesional. Ya, dan alhamdulillah bukti secara otentik dalam pengelolaan JIS ini dalam konteks keuangan kita sudah teraudit. Nah, alhamdulillah ini sudah kita proses sampai 2019 juga sudah, dan ini masuk ke 2020 karena sudah akhir tahun, dan kita akan publis insya Allah di bulan Maret 2021. Hal-hal ini ya untuk menunjukkan kepada publik bahwa BMH layak dipercaya untuk mengelola. Iya. Ya karena bagaimanapun di tengah-tengah dunia yang serba digital, informasi yang begitu harus deras dan sebagainya, kita harus menyampaikan kepada publik gitu. Ini dana publik harus tersampaikan kepada publik. Kita transparan, tidak ada yang tutupin, dan ini bagian daripada sisi komitmen kita kepada umat. Begitu. Kalau boleh tahu, Ustaz, per tahun itu dana umat yang dikelola oleh BMH dan disalurkan untuk kepentingan yang sudah direncanakan kira-kira berapa, Ustaz? Ya, tahun kemarin 220 miliar. 220 miliar. Ya, insya Allah tahun ini sekitar 250-an miliar. Itu lebih banyak alokasi distribusi share ininya ke mana, Ustaz? Ya, untuk distribusi kita ke 34 provinsi. Iya. Ya, dengan berbagai program mulai pendidikan, ekonomi, dakwah, sosial dan sebagainya. Dan itu kita karena Baitul Mal Hidayatullah tidak bisa lepas daripada pesantren, tidak bisa lepas daripada dai, maka itu menjadi tempat distribusi kita. Ya, karena mereka yang memiliki binaan, kemudian jamaah sebagainya, sehingga mereka tahu mana yang perlu dibantu, kemudian mana yang memang perlu diperhatikan, dan seperti apa terkait kesehariannya, terkait karakteristiknya, ya kita gunakan. Ini bagian daripada sisi kolaborasi dakwah. Kalau salah, BMH punya program-program prioritas andalan ya. Kalau tidak salah pernah juga saya tahu BMH dengan program sebar dai atau apa itu ya. Kira-kira yang kemarin
kemarin dan ke depan ini apa yang lagi mau di ini kan, Ustaz? Ya, dalam proses pemberdayaan yang dilakukan sekaligus pencerahan umat, maka BEMA meletakkan kepada dua figur. Pertama dai, dan yang kedua guru. Ini tidak bisa terlepas karena mereka sebagai agent of change yang punya kewajiban, punya tugas atau punya tupoksi bagaimana bisa hadir di tengah masyarakat dengan living, tidak kemudian hitran, datang dia pergi tidak, tapi dia menetap. Dan kemudian dari situ dia bisa membangun satu komunitas, satu daerah yang kita namakan sering kampus ataupun pesantren, sehingga mereka secara sustain bisa membina. Dan ini menjadi satu gerakan pemberdayaan yang tidak mungkin lepas daripada BEMA antara guru dengan dai. Guru dan dai ini internal Hidayatullah saja atau ada pihak ormas atau lembaga di luar dari Hidayatullah juga yang dibina dan didukung oleh BEMA? Kita bekerja sama kepada semua pihak. Selagi kemudian satu frame kita bagaimana pola pemberdayaan untuk pencerahan umat kepada kemandirian umat, maka siapapun kita bekerja sama. Jadi mekanismenya begini, Ustaz, langsung ke BMH perwakilan atau bersurat ke ini jika ada pihak eksternal yang ingin memanfaatkan program bantuan dari BMH, bagaimana polanya, Ustaz? Ya, kita kan punya jejaring ya, sehingga kemudian mereka yang datang atau kemudian kita yang mendatangi. Ketika kita kemudian lagi turun atau melakukan on spot ke daerah-daerah dan kita ada menemukan satu guru atau kemudian guru ngaji dan sebagainya, kita menyampaikan bagaimana visi misi Baitul Milatullah dan mereka mau sebagainya, sudah agreement di situ bagaimana sisi kolaborasi ini bisa terjalan. Masya Allah, gitu. Keren. Kalau tidak salah BMH ini menjadi salah satu bagian dari komunitas lembaga yang serupa, Ustaz, ya, apa namanya, forum zakat. Forum zakat saja. Apa yang beda dari lembaga serupa dengan BMH? Ya, karena kita berbasis ormas, sehingga bagaimanapun sisi kultur, karakter itu pasti berbeda. Karena apalagi kita kemudian basisnya pesantren, itu pasti berbeda. Tapi perbedaan ini bagian daripada penyempurna, menjadi pelengkap gerakan zakat ini di tengah-tengah umat, khususnya di Indonesia. Gitu. Nah, yang kedua, kita juga masuk dalam satu gerakan forum namanya Poros. Poros itu asosiasi lembaga zakat khusus ormas. Di situ kita bisa sharing dengan karakteristik masing-masing, dengan kultur masing-masing. Apa ormas ini, sehingga kita kadang sering melakukan diskusi. Kalau di Muhammadiyah bagaimana, kalau NU bagaimana, sebagainya, terkait struktur, terkait sisi regulasi dan sebagainya. Termasuk diskusi tentang tantangan dan persoalan masing-masing ini, Ustaz, ya. Kira-kira saat ini apa kendala, tantangan yang masih menjadi ini di lembaga serupa? Terkait mungkin juga dengan ininya masyarakat umatnya. Sisi tantangannya memang semua yang ditugaskan diambil zakat adanya perbedaan kultur antara senior dengan junior. Saya tidak mengatakan orang tua karena mereka tidak mau dikatakan orang tua. Mereka dikatakan senior dengan junior. Ya, bagaimanapun mereka sudah meletakkan ormasnya secara baik, secara luar biasa. Nah, kemudian bagaimana junior juga bisa melakukan adaptasi terkait apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini yang kadang ada gap. Sebagainya. Namun insya Allah di Hidayatullah sudah tuntas itu. Sudah selesai semuanya karena regulasi yang dibuat oleh founders kita, kemudian juga bagaimana sistem dan sebagainya sudah sangat rapi sekali. Terkait dengan umat atau masyarakat untuk memanfaatkan lembaga seperti BMH ini, kira-kira sejauh ini apa yang menjadi tantangan dan ininya? Ya, tantangannya misalnya untuk saat ini dengan adanya pandemik seperti ini, maka 10 juta sampai lebih itu kemudian mengalami kemiskinan. Ini sebuah tantangan bagi kita, bagaimana lembaga zakat bisa memberikan kontribusi secara aktif, secara masif dan memberikan support ataupun sisi bantuan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang menjadi PR bersama, PR bersama, dan ini menjadi satu
satu gerakan khususnya di mana di forum zakat ataupun di poros untuk bisa menuntaskan itu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dilaporkan bahwa peran dari lembaga zakat yang masuk ke dalam asosiasi FOS ada dana sekitar 600 sampai 600-an miliar untuk penanganan COVID ini. Oh, iya. BMH sendiri kontribusinya untuk total ini Ya. Alhamdulillah cukup besar ya. Masya Saya Allah. tidak enak dengan angkanya gitu ya. Tapi ya ini memang menjadi prioritas dan ini menjadi arahan dari Ormas untuk kemudian BMA jauh lebih turun lagi ke dalam agar kemudian kita bisa tahu mana masyarakat yang mudah dibantu dan sebagainya dengan kondisi yang seperti ini. Karena ini menyapu bersih nih, mulai ekonomi, mulai pendidikan sehingga kemudian anak santri dan sebagainya juga susah untuk membayar sebagainya. Nah, kita harus turun. Lebih lagi. Begitu. Atau arahan dari Ormas seperti itu. Dari sebaran sebaran jaringan BMH Ustaz, dengan adanya COVID ini tentunya ada imbas jumlah yang terhimpun. Apa istilahnya itu Ustaz? Nah, wilayah yang mana saja kira-kira yang sangat signifikan Ustaz? Indonesia jika dibagi barat dan timur. Bagaimana ceritanya? Ustaz? Secara nasional tumbuh 30%. Wih, kok bisa Ustaz? Nah, itu dia ya. Wah, luar biasa. Ini memang kultur di Indonesia ini terkait kultur memberinya tinggi, bahkan nomor 1 di dunia. Ya. Pada saat katanya krisis ekonomi semua ini malah tumbuh 30%. Masya Allah. Kenapa? Karena memang sosialisasi sedekah menolak bala. Sekolah dengan kemudian sedekah akan memberikan jalan keluar sebagainya. Itu mudah menjadi sebuah keyakinan bagi rakyat Indonesia. Dan seperti itu sehingga kemudian dalam kondisi seperti ini mereka bukan malah menyempitkan, malah kemudian membuka itu secara besar sehingga peningkatan semakin baik. Alhamdulillah. Ini menjadi kearifan lokal bagi Indonesia sendiri. Iya. Ini menjadi khas Indonesia Barat atau Timur atau ya? Dengan adanya pertumbuhan ini secara rasionalitas agak sulit. Tetapi inilah kemudian kondisi yang ada di Indonesia dan ini menjadi kearifan bangsa kita yang kemudian gotong royong, saling bantu membantu itu memang masih luar biasa. Betul. Dan kita merasakan sebagai lembaga zakat atas apa yang terjadi, ada pandemi, ada resesi ekonomi dan sebagainya, apalagi ada geopolitik yang masya Allah sebagainya, itu tetap kemudian tumbuh. Itu walaupun secara informasi ada beberapa lembaga zakat yang mengalami penurunan sampai 50% sebagainya, itu bagian daripada dinamika saja. Gitu saja. Iya. Dana yang terhimpun oleh BMH di masyarakat khusus untuk di Indonesia Timur atau Sulawesi Selatan itu dia berada di level menengah atau apa untuk kontribusi ininya gini. Untuk Sulawesi Selatan ini termasuk kalau bicara grade itu grade A. Keren juga ini kinerjanya. Alhamdulillah. Dan ini bagian daripada komitmen kita untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, sisi transparansi terhadap apa yang kita kerja sebagainya dan alhamdulillah trust umat khususnya di Sulawesi Selatan itu meningkat. Keren. Ini kan sudah mau habis ini tahun 2020 ini, sudah mau masuk 2021 Ustaz. BMH mau bikin apa tahun depan Ustaz? Mohon doanya semua para pendengar, para pemirsa. Insya Allah tanggal 6 sampai tanggal 9 Januari kita ada rapat kerja nasional. Itu insya Allah dilaksanakan di Bogor dan kita ingin menguatkan gerakan zakat ini lebih kuat lagi dengan program-programnya yang memang saat ini kita coba untuk fokus selain di gerakan arus utama sisi dakwah dan pendidikan, kita coba ingin melakukan penguatan di pemberdayaan. Bisa di breakdown Ustaz? Seperti apa rencananya? Bocoran. Ini bukan bocor lagi, sudah jebol. Iya, kan orang mau satunya langsung ini kita ulik ini. Jadi alhamdulillah Hidayatullah punya aset yang luar biasa. Baik aset terkait dengan SDM-nya, dengan finansialnya, termasuk dengan sisi aset, sisi tanah sebagainya. Ini amanah umat. Nah, ingin kemudian kita coba untuk
aset-aset yang ada ini bisa dioptimalkan secara maksimal. Nah, ya ini mohon doanya, insya Allah Sumsel, Sumatera Selatan akan mendapatkan hibah 250 hektar. Nah, ini mau diapain? Ya, kemudian Sulawesi Selatan maksudnya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sulawesi Barat juga kemudian ada 200 hektar. Kalau Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan insya Allah di daerah atau Utisan lagi nyebrang. Nah, itu ada tanah garapa 200 hektar. Masya Allah. Nah, hektar-hektar ini mau jadi apa? Nah, ini menjadi sebuah tantangan karena ini amanah. Jangan sampai kita kemudian diberikan dan berkhianat. Naudzubillah. Nah, ini menjadi fokus kita. Dan setiap di daerah itu ada potensi yang seperti itu. Nah, kalau ini kemudian kita gerakkan dengan melibatkan masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat atau community development sebagainya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, dengan seperti itu maka polanya kita menempatkan satu guru di sana dan kita bikin rumah Quran. Nah, sehingga mereka tercerahkan secara spiritual, secara intelektual, emosional, dan tercerahkan juga dalam konteks sisi ekonominya mereka. Iya. Katanya kemarin dari hasil Munas itu rumah Quran itu kayak menjadi satu poin tersendiri saja, dan BMH menjadikan rumah Quran sebagai salah satu program yang sangat mengembirakan dari katanya hasil dari Jakarta. Lebih dan kurang gimana ceritanya dukungan BMH untuk program rumah Quran bagi programnya Dewan Pengurus Pusat ini? Ya, jadi hasil Munas dan menjadi kebijakan kita menghadirkan 11.000 rumah Quran. Rencana 5 tahun. 5 tahun ini. 11.000. Nah, sudah dimulai dengan di daerah Jabodebek dengan 128 rumah Quran dengan santri 5.801 santri. Itu update 1 bulan kemarin. Ini bertambah lagi. Nah, belum di beberapa tempat Sumatera Utara termasuk di Sulsel, terus di Jatim, di Kaltim ini terus bergerak. Nah, jadi rumah Quran ini dengan base camp rumah, selain di situ mengaji dan sebagainya, ada potensi-potensi lain yang kemudian bisa kita optimalkan. Di situ ada santri, di situ ada wali murid, di situ ada masjid, di situ ada pemuda, sebagainya. Ini mau kita gerakkan sebagai satu basis miniatur yang terkecil agar proses pemberdayaan yang sesungguhnya secara komplit itu bisa dilakukan. Contoh misalnya begini, ketika 5.801 itu berarti ada potensi ekonomi. Jaringan ekonomi. Itu kan santri. Kemudian di situ ada wali santri yang kemudian mereka juga secara kehidupan butuh namanya makan sebagainya. Kita punya sawah. Nah, sehingga sawah ini kemudian dihasilkan, diproduksi. Nah, itu nanti bisa menjadi semacam market store mereka di rumah-rumah Quran. Harganya jauh lebih murah dibanding yang ada. Nah, sehingga mereka bisa membelinya, itu menjadi sebuah satu gerakan ekonomi. Yang kedua, situ ada masjid. Nah, kita sudah melakukan pendekatan dengan pengurus masjid dan sebagainya, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi. Setidaknya kemudian khutbah Jumat kita bisa di situ. Ada majelis taklim di situ. Nah, ini kita bisa gerakkan. Bisa gerakkan. Kemudian dari sisi pendidikan kita sudah punya sekolah nih, di 364 titik ada sekolah. Nah, sehingga nanti ketika mau ajaran baru kita bisa melakukan sosialisasi secara masif di misalnya 1.000 rumah Quran, 2.000 rumah Quran. Kalau ada SMP, ada SD sampai perguruan tinggi, kita menyediakan ini sekolah-sekolah yang kemudian tinggal mereka pilih. Mau perguruan tinggi yang mana, mau sekolah yang mana, kita sudah menyiapkan itu. Sehingga gerakan pendidikan juga semakin kuat. Ini kan menarik ini cerita rumah Quran ini, tapi bagi di Sulawesi Selatan sendiri kan belum terlalu ini, walaupun sudah ada beberapa 1-2 rumah Quran yang ini, tapi masyarakat sudah mulai merasa penasaran ini. Kira-kira gimana sih mekanisme dan dukungan BMH jika misalnya saya punya rumah yang tidak termanfaatkan, tidak ditinggali, rumah kosong. Nah, gimana sebenarnya jadi ada garasi yang bisa dimanfaatkan, kita rumah Quran kan. Gitu. BMH berikan permodalannya. Seperti apa? Jadi ketika
ada tempat, Iya, apakah teras, apakah itu garasi sebagainya. Iya. Kita lihat memang di situ ada potensi anak-anak untuk bisa belajar. Kita nanti akan kirim itu dai. Ya. Nah, termasuk kemudian biaya sisi guru ngajinya dan sebagainya. Iya. Nah, ini menjadi gerakan awal nih Iya, untuk kemudian terbangun rumah Quran. Ya, sambil kemudian standarisasi kita akan lakukan agar si outputnya juga kemudian standar. Bantuannya BMH itu untuk guru ngajinya dan melengkapi infrastruktur rumah Quran gitu. Kan nanti ada meja Ya, dan ya. sebagainya, ada sisi tools alat sebagai ikro kah atau apapun ya, karena di masing-masing tempat ada beda-beda. Iya, ada ikro, ada yang umi, ada yang Rata-rata per tutupan. satu rumah Quran bantuan BMH yang dialokasikan berapa? Nah, tergantung. Oke. Ya tergantung karena di kita kan ada rumah Quran yang memang di si perkampungan, Oke. ada yang di perumahan sebagainya. Kalau yang di perumahan relatif tidak terlalu besar. Nah, apalagi kemudian ada dukungan dari sekitar masyarakat. Oke. Gitu. Nah, kalau yang di perkampungan, kalau muridnya tidak terlalu banyak, itu 1,5 sampai 2 juta Iya, setiap iya. bulan ya, Iya. sebagainya. Nah, sehingga ya kita berharap juga di Sulawesi Selatan ini kita target awal 100 rumah Quran. Jadi akhirnya masyarakat cuman diminta kesediaannya untuk datang untuk belajar. Persoalan selama ini yang menjadi kendala soal operasional gurunya, termasuk rumahnya sendiri, ini BMH yang backup. Insya Allah. Masya Begitu. Allah, iya. Ini bagian daripada gerakan Quranisasi. Iya, iya, iya. Ya, karena untuk merubah masyarakat itu dengan Quran. Nah, dimulai dari mana? Dari rumah. Iya, iya. Sehingga nanti akan terus berkembang menjadi Quranisasi masyarakat. Ini juga sekaligus bicara sebagai bendahara umum DPP ini kan ya. Nah, ayo kita masuk ke cerita sebagai posisi amanah baru nih, Ustaz. Ya. Iya. Sebenarnya ini yang dibicarakan di tingkat ormas, Iya, ya, iya, karena hampir semuanya munas semua nih, kecuali NU Muhammadiyah yang mulai mundur. Iya, Ya, tapi kayak Persis bulan 4 akan munas. Nah, biasanya kenapa? Bagi mereka munas itu juga termasuk peralihan direktur di sebuah las. Oh. Nah, kalau di kita tidak. Tidak, ya. Nah, ini saya bilang sisi perbedaan regulasi yang ada. Nah, adapun saya saat ini diamanahi menjadi bendara, tentu menjadi ujian besar bagi saya. Masya Allah. Ya, bendara ini kan ya seperti Ibu Sri Mulyani lah kalau Iya, sebagai betul. bendara, kan. Untuk keuangan iya, Ya, itu kan bagi saya luar biasa. Iya. Ya, sebuah tantangan, ujian, dan saya juga mohon doa. Ya, tentu ini proses yang harus saya lalui, bagian daripada kesiapan kader untuk itu. Dan Ustadz Marwan juga menjadi simbol dari paradigma reje apa itu, Ustadz? Regenerasi. Nah, itu sebagai Ya. bendahara anak muda ini. Ya mungkin juga begitu, saya tidak mengetahui persis. Iya. Tapi itu memang menjadi semangat Iya, di iya. Hidayatullah memberikan ruang besar bagi anak muda pemuda untuk mengemban amanah ini. Dan Iya. jika ini berhasil, dan saya meyakini insya Allah berhasil karena niat yang baik dan sudah mempertimbangkan banyak hal sebagainya, maka bicara Hidayatullah insya Allah akan jauh lebih melesat Iya, insya Allah dan berkembang. Sebagai bendahara umum DPP Hidayatullah, Ustadz, Ya. apa yang bisa diceritakan kepada umat dan masyarakat ini bahwa Hidayatullah dengan kepengurusan baru ini dari perspektif seorang bendahara umum akan bagaimana ini? Akan semakin ekspansif dengan dana-dananya kan duit nih ya, bendahara kan duit ini atau Iya, bagaimana, iya, Ustadz? iya. Jadi kita mengikuti apa yang telah diarahkan di Munas ya, menjadi komitmen dan kesepakatan bersama untuk Hidayatullah 5 tahun yang datang. Memang sisi pendekatannya, program yang ada ini adalah sentralisasi, kemudian standarisasi dan integrasi. Wow. Ini bagian daripada konsolidasi sebenarnya ya. Jadi ada tiga konsolidasi. Pertama konsolidasi ideologi, kemudian konsolidasi organisasi, ada konsolidasi wawasan. Diharapkan dengan konsolidasi ini, dengan pendekatan standarisasi, sentralisasi dan integrasi ini, ide terus semakin kuat, semakin solid, sehingga gerakan ekspansi tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Ini sudah menjadi satu proyeksi di beberapa negara, menjadi bidikan dakwah
Nah, untuk kita mendirikan perwakilan-perwakilan yang ada. Nah, ini mohon doanya sebagainya karena Hidayatullah bagaimana menyampaikan sisi dakwah ini rahmat lil alamin. Tidak terbatas pada sekat. Sentralisasi maksudnya termasuk sentralisasi kebijakan pengelolaan keuangan, Seluruhnya. Ya, Dalam konteks pendidikan kita akan melakukan standarisasi. Artinya pendidikan berbasis tauhid. Ya, mulai dari tingkat ATK, PAUD sampai kemudian perguruan tinggi. Semua ada standarisasinya dan ini akan dilakukan. Nah, terkait sentralisasi adalah sentralisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat itu kemudian atas sentral. Iya, karena kita tahu ada memang wilayah yang di situ ada Hidayatullah yang sangat berkembang sekali, misalnya seperti Jawa Timur ya, kayak makmur banget di Jawa Timur. Termasuk Sulawesi Selatan juga. Oh, semua. Tapi ke Indonesia Timur, teman-teman di Maluku, Papua itu relatif belum ini. Apa nanti akan ada distribusi atau pemerataan share pembiayaan atau bagaimana itu nanti? Ya, di Makassar ini kan menjadi show window sebenarnya untuk Indonesia Timur ya. Timur. Nah, ini menjadi hal yang kita kuatkan sehingga ketika bicara pendidikan, bicara terkait kesehatan, sosial, ekonomi dari timur itu tidak usah sampai ke Jawa. Cukup ada Sulawesi Selatan. Sehingga ketika kemudian ada pendampingan, proses coaching sebagainya nggak usah jauh-jauh dari Jakarta. Cukup diambil dari Sulawesi Selatan di Makassar, diterbangkan. Secara cost juga lebih hemat dan jauh lebih efektif, serta sisi pendampingan itu jauh lebih masif. Berarti akan ada beberapa program dan rencana-rencana untuk pengembangan di kampus utama Makassar, Sat, ya? Insya Allah. Seperti apa, Sat? Itu ditanyakan kepada ketua. Saya tidak mau mendahului dari itu semua. Iya. Insya Allah semua sudah terpetakan, sudah terkonsep secara baik, tinggal kita tunggu implementasinya khusus di Sulawesi Selatan. Iya. Pada saya kemarin Munas Oktober, Sat, ya? Akhir November kemarin. Ya. Sejak habis Munas sehat-sehat, Sat. Alhamdulillah sehat walafiat. Terus kita keliling nih. Nah, itu dia. Tapi mungkin karena anak muda ini, Sat, ya, sehat ya dibanding yang Amin. Ada trik tips, Sat, terkait dengan menjaga kesehatan karena sebagai orang DPP ini kan betul-betul keliling ini Sabang sampai Merauke ini. Yang pertama menjaga spiritualitas lah ya, pasti. Yang kedua, biasanya kalau ke daerah ini kan kita disaji dijamu luar biasa. Masya Allah. Harus tahan diri. Tahan. Iya. Yang ketiga, ketika istirahat, ketika terasa lelah, dibaringkan 5-10 menit. Jangan dipaksa dengan kopi. Nah, ini kan kalau kita sudah ini mau digas lagi dengan kopi. Nah, itu bisa lewat itu. Tapi kita sudah lelah sebagainya, istirahatkan 5-10 menit sampai 4 jam, kemudian kita bangun itu sudah segar lagi. Yang keempat, kita perlu suplemen imunitas. Mau apapun itu silahkan. Terkait suplemen itu penting karena kita lagi dalam perjalanan sebagainya. Yang terakhir, terkait protokol kesehatan tetap harus terjaga. Oke. Dengan kesibukan dua amanah ini masih sempat untuk melaksanakan hobi dan ininya. Hobi apa, Ustaz? Hobi olahraga sudah jarang ya. Masya Allah. Seperti olahraga apa? Futsal atau? Saya futsal sama tenis meja biasanya. Wah, saya tenis meja juga sudah. Tapi karena kondisi begini sudah tidak bisa. Ya, nanti sesekali kalau sampai tiba di rumah. Iya. Itu paling bisa dimaksimalkan. Iya. Sama saya saat ini karena ada kondisi tertentu suka merawat taman, bunga sebagainya. Wah, udah ketemu ini ceritanya. Itu bagian daripada membawa inspirasi. Masya Allah. Ketika menyiram, ketika menanam sebagainya, kemudian berdialog. Lihat pagi itu bunga keluar sebagainya. Masya Allah. Itu menjadi hobi baru saya. Masya Allah. 1 bulan inilah insya Allah. Keren. Iya. Closing statement, Ustaz, ada hal yang mau disampaikan? Di tengah-tengah kondisi yang kelihatan sulit dan berat ini, Allah memberikan kemudahan dan kemuliaan. Dan ini sekaligus ujian. Kita sebagai seorang beriman tetap optimis, tetap bergerak dan tetap memberikan yang terbaik bagi umat. Tidak berpikir hanya sendiri dan individualistik, tidak. Yang kedua, insya Allah Hidayatullah dengan arus utama gerakan dakwah dan tarbiyah serta ekonomi ini insya Allah
berupaya membangun gerakan dakwah ini yang jauh lebih kolaboratif dan integratif dengan pendekatan pendidikan dan dakwah ini. Yang ketiga, mudah-mudahan kolaborasi dakwah dengan masyarakat dan seluruh stakeholders yang ada di Indonesia ini bisa makin kuat, ukhuwah semakin kuat, dan kita bisa menjaga negara kita menjadi negara yang bermartabat, insya Allah. Amin. Masya Allah, keren Ustaz. Siap. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah singgah di studio kami. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan kita Insya Allah. bicara. Demikian podcast kita pada siang hari ini menghadirkan Ustadz Marwan Mujahidin SMM, Direktur BMH Pusat dan Bendahara Umum dari Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.